Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiyah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menghadirkan kita semuanya di Masjid Baitur Rahman dalam sebuah kajian ilmu agama yang biasa kita lakukan pada tiap-tiap malam Senin. Berdoa dan juga berharap tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua langkah kaki kita dari rumah sampai ke dalam masjid, duduk mendengarkan semua kajian ilmu tentang agama, Allah jadikan semuanya nilai ibadah, dan Allah jadikan ilmu yang kita terima nanti mampu mengantarkan kita pada satu kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keselamatan yang jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah semua kita Allah jadikan bahagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat
dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan hidup manusia banyak menceritakan tentang kehidupan di dunia. Dimulai dari kita kecil, tumbuh kembang kita menjadi seorang anak yang sehat, lantas kemudian beranjak dewasa, remaja, dewasa, tua, nanti kemudian mati. Dalam perjalanan hidup manusia ada satu hal di mana kita berada dalam dimensi ini, yaitu satu dimensi kita berada pada satu atau sebuah perenungan. Udah ngalamin belum Pak? Kita udah penat nih hidup. Berbagai macam masalah dan persoalan dalam cerita tentang kehidupan manusia sudah kita alami. Hingga pada akhirnya kita berada pada satu dimensi perenungan. Dalam bahasa Arabnya adalah tafakkur. Merenung kita. Saya yakin bapak-bapak pasti banyak merenung. Ya Pak. Merenungi utang. Kapan kelar? Benar. Hari ini kita belajar sebuah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biar bagaimanapun figur kita, orang-orang yang beriman, untuk bisa kita jadikan contoh, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegasnya Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi kita umatnya. Siapa mereka yang akan mencontoh daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah? Dia adalah manusia yang liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang nanti di yaumil akhir dia berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berjumpa dengan Allah belum Pak? Ayo. Udah berjumpa dengan Allah belum? Ini cerita tentang kehidupan kita. Kita baru bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti liqa Allahnya di yaumil qiyamah. Semua kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Mereka yang mencontoh, menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah adalah mereka orang-orang yang senantiasa berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan yaumil qiyamah. Yakin enggak Pak akan hadir hari yang namanya kiamat? Yo, kita orang-orang yang beriman, kita duduk dalam majelis ilmu, berbicara tentang perjalanan, sisi perjalanan kehidupan manusia secara gaib. Ya, Pak Tanto tadi bilang perjalanan hidup. Hidupnya siapa? Hidupnya manusia. Kurang lengkap. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Orang-orang yang menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah adalah mereka orang-orang yang berharap nanti di yaumil akhir akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia yakin akhir dari sebuah cerita tentang kehidupannya di dunia ditutup dengan kematian melalui proses banyak yaum, hari berbangkit, hari yaumil hisab, hari di mana manusia akan dipertemukan dengan Tuhannya. Liqa Allah, nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin
bahwasanya kita orang-orang yang beriman yakin akan hadirnya yaumil akhir, yaitu hari kiamat. Wa inna sa'a la'atiyatul la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Dan kita orang-orang yang beriman yakin dan percaya bahwasanya yaumil akhir itu akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa lagi yang menjadikan baginda Rasul itu sebagai uswatun hasanah? Wa zakarallaha katsira. Dia adalah hamba-hamba Allah yang banyak mengingat Allah. Tafakur salah satunya. Merenung sesaat. Dan merenung sesaat ini, atau dalam bahasa Arabnya tafakur ini, menjadi sebuah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita dalam perjalanan hidup kita nggak pernah merenung, Pak, rugi. Kita merasa jadi orang bener aja, betul nggak? Ketika mendapati masalah, wah nggak masalah. Ada nggak banyak kayak manusia ya? Kita udah bicara kemarin ya. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Dan kebanyakan manusia adalah mereka orang-orang yang senantiasa membantah Tuhannya, membantah tentang kesalahannya, membantah kisah tentang kehidupannya. Kita jangan sampai seperti ini, Pak. Ya, tapi kebanyakan manusia seperti itu adanya. Coba hari ini kita belajar, setelah kita muhasabah diri dalam pelajaran saksi-saksi daripada dosa yang dikerjakan oleh manusia, hari ini kita coba merenung dalam sebuah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kapasitas kalimat tafakkur. Mengingat, merenung tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan Allahnya yang kita ingat, tapi makhluknya. Dalam satu risalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyampaikan satu makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai kaumnya dalam sebuah majlis. Kaumnya, umatnya Rasul, diam aja. Diamnya tak berbicara, diam semuanya. Hingga pada saat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka satu perkataan, "Kenapa kalian tidak berbicara? Kenapa kalian tidak diam? Kenapa kalian tidak berbicara? Kenapa kalian lebih banyak diam?" Salah satu di antara kaumnya atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu ditegur oleh baginda Rasul menjawab pertanyaan baginda Rasul, "Kami sedang memikirkan makhluk Allah Subhanahu wa taala." Nah, iya, benar. Jangan kalian memikirkan tentang Allah, tapi kalian pikirkan tentang makhluk-makhluknya Allah. Ini masuk dalam satu kapasitas kita menjalankan sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan tafakkur, merenung. Sudah pernah mengalami dimensi ini, Pak? Ya, mudah-mudahan di usia 40 nih, ya, di mana kalau bahasa Nabi sudah mendapatkan wahyu, kita sudah banyak memperoleh banyak cerita tentang kehidupan kita. Di saat itulah kesempatan untuk tafakkur, untuk merenung tentang siapa? Bukan tentang Allahnya, tapi tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Insya Allah. Memang demikianlah seharusnya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapati jawaban dari sebuah kaum, dari jamaah yang hadir pada saat itu, yang mereka adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sahabat, mereka menjawab, "Kami sedang memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala." Benar, memang seharusnya yang demikian. Jangan coba kita memikirkan tentang zatnya Allah. Udah melanggar. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan dengan 4 makhluk yang dipisah. Lantas kemudian Allah perlihatkan wajahnya. Bukan malah bisa melihat, tapi hancur lebur dan dalam keadaan pingsan pada saat itu. Apalagi orang gila, ya. Menyimak tentang ayat-ayat tafakkur, mungkin seringkali kita baca, tapi mungkin hanya dibaca.
Pengamalannya belum. Sudah diamalkan, mungkin belum sampai kapasitas yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suara saya pecah nggak? Jelas terdengar? Jelas. Ya. Dari kisah ini mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwasanya kita mendapati satu sunnah baginda Rasul untuk merenung, untuk tafakkur. Karena ini adalah bahagian daripada sunnah baginda Rasul, dan ketika umatnya atau hamba Allah yang melakukan tafakkur atau perenungan diri, lantas kemudian ini menjadi sebuah pahala sunnah. Pahalanya sama. Pahalanya sama dengan sholat selama 1 tahun. Ini kalau Pak Irwan yang bicara terlalu keras ya. Hah? Nggak bisa sholat. Baik. Udah cukup. Ibnu Umar, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kapasitas kehidupannya. Dia bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ceritakan kepada kami tentang sesuatu yang menakjubkan. Satu hal yang sangat menakjubkan yang ada pada jiwanya, pada dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu an bercerita dalam sebuah makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Aisyah? Semua bentuk perawakan baginda Rasul, segala sesuatu yang ada pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu subhanallah menakjubkan. Hingga pada saat dimana aku kedapatan giliran Aisyah, istri, salah seorang istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat giliran malam di rumah Aisyah. Ketika kulitku bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kami bermesraan di dalamnya pada malam itu, lantas kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyudahi. Lantas kemudian berkata, wahai Aisyah, perkenankan malam ini aku bermesraan dengan Tuhan. Aku bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhanku yang menciptakan diriku. Pak, tengah malam Bapak lagi enak, ya, menikmati suasana indahnya malam bersama dengan istri. Tiba-tiba selesai, lantas kemudian suaminya, ada nggak kira-kira suami kayak gini nih? Ma, sebentar ya, Bapak mau bermesraan dengan Allah. Ada kira-kira? Kagak. Izinkan aku Aisyah untuk malam ini bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga izin itu didapatkan, lantas kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermesraan dengan Tuhannya di malam itu. Dia sujud, dia sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, air matanya berlinang hingga basah itu yang namanya sejadah tempat sujudnya. Dia ruku, kemudian basah lagi tempat di mana dia sujud di dalamnya. Takbiratul ihram, saat dia ruku, saat dia mengumandangkan ayat-ayat Allah, saat kemudian dia sujud di malam itu, semua rangkaiannya keluar air matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Aisyah mendapati baginda Rasul bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhannya, sampai menjumpai waktu di mana Bilal mengumandangkan suara azannya.
Artinya sampai ketemu waktu subuh. Ya Rasulullah, kenapa sih engkau beribadah sedemikian rupa adanya? Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita masuk pada etapa pembelajaran hari ini. Ya, bahwasanya Aisyah malam hari ini telah Allah turunkan asbabun nuzul ayat ini jelas. Menjadi sebuah perenungan buat kita, menjadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya. Bapak buka surat Al-Imran ayat 191. Di mana dengan tegasnya Allah Subhanahu wa taala katakan allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Allazina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang mengingat Allah dalam sebuah perenungannya. Ketika dia berdiri dia ingat Allah. Wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk. Wa 'ala junubihim, dalam keadaan dia berbaring. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini ending ayatnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan buminya Allah. Ini kalimat perintah, Pak. Bahwasanya sunnah untuk kita melakukan sebuah perenungan, tafakkur. Banyak Pak ya makna tafakkur. Ada ketika kita tafakkur merenung tentang salah dan dosa yang kita kerjakan. Ada sebuah tafakkur di mana barometer kehidupan sudah mulai turun dan kita akan genjot lagi untuk sebuah nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, usia kita rentan Pak dengan persoalan-persoalan hidup. Betul nggak? Anak belum bayar sekolah, utang di warung banyak, besok mau makan apa? Anak pada berantem, istri sakit, tetangga berantem. Allah kirim. Cerita tentang romantika kehidupan akan menghantarkan kita menjadi seorang yang sabar atau tidak, akan menjadikan kita sebagai orang yang merenungi atau menjadi orang yang tafakkur tentang kehidupan ini. Ini semua cerita tentang kehidupan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka orang-orang yang memikirkan dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Sampai sejauh itu nggak sih Pak kira-kira kita? Sampai kapasitas ini nggak kita? Nggak usah jauh-jauh lah. Adanya langit, adanya bumi, di atas langit ada berapa lapis langit, di bawah bumi ada berapa lapis bumi, makhluk-makhluk Allah yang tinggal di atas langitnya Allah, makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam buminya Allah. Apakah kita pernah memikirkan? Boro-boro mikirin matahari, sampai-sampai boro-boro kita memikirkan bulan. Wahai bulan, engkau menjadi saksi cinta kami malam ini. Pak Pret, ya terlalu lebay hidup lo. Iya Pak, dulu kan remaja gitu. Biarlah bulan menjadi saksi tentang cinta kita. Allah karim. Nanti kita bicara tentang cinta. Ya kita akan ada dimensi sana, insyaallah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. Ini adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana innaka man tadkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Udah pernah dibaca ayat ini, Pak? Udah dibaca doang. Udah dihafal? Belum, Pak Ustaz. Gunanya kita menuntut ilmu, ini Pak, pembelajaran kita bertahap ya Pak ya. Ya inilah maknanya. Bagaimana ayat ini menjadi sebuah sunnah. Kita kembali pada pokok tema tadi ya, bahwasanya kita melakukan sunnah baginda Rasul. Kalaulah kita pernah dalam perjalanan hidup sebelumnya, ketika manusia dalam keadaan mau berangkat tidur, apa yang disunahkan oleh baginda Rasul, kita ulang lagi ya, kita diperintahkan la tanami Aisyah, jangan kamu tidur wahai Aisyah, hatta tahtimil Quran, sebelum kamu membaca menghatamkan Al-Quran. Cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ini mau tidur Pak. Lantas kemudian apa? Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mendoakan mereka para nabi. Lewat kapasitas salawat kita cukup mewakili. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ditutup dengan kalimat salawat sempurna. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lantas kita mendoakan semua mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, baik mukminin, mukminat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita minta ampunan dosa bagi siapa? Bagi saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah. Mereka orang-orang Islam, laki, perempuan, yang hidup juga yang mati. Tuh mau tidur aja Pak. Lantas kita kemudian berzikir, yang pahala zikir ini kalau dibaca pahalanya hajatum mabrur wa umratal makbulah. Sama aja kita meraih pahala haji yang mabrur, umrah yang makbul. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ditutup dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Udah dilakukan ya Pak ya? Karena pembelajaran kita kemarin ini udah cukup jauh ini, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya. Hari ini kita belajar bangun setelah tidur. Ini sunnah yang seharusnya dibaca. Kebanyakan kita bangun tidur bagaimana Pak? Hah? Ngaku aja jujur, nggak dosa kok. Ya kita manusia loh. Makanya tema kita ini perjalanan hidup manusia masuk dalam kapasitas ini Pak. Kita berada di dimensi ini. Ada loh orang yang tidur tiba-tiba udah langsung dikubur, tahu mati. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kita bangun dari tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusur. Kita bersyukur kepada Allah setelah kita menjalani satu peristiwa kematian yang sebentar sesaat. Bangun dari tidur, ayat pertama yang diucapkan nih Al-Imran, 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Enggak hafal Pak Ustadz? Ya coba buka HP. Oh zaman sekarang mah canggih. Ya tidur sama HP Pak. Saya tidur sama HP Pak. Jujur aja. Pak Irwan kemana-mana bawa HP. Iya. Karena biar bagaimanapun di sini ada aplikasi Quran. Kita mau melihat tentang catatan-catatan ilmu ada di dalamnya. Buka aplikasi Al-Quran, buka surat Al-Imran 191. Atau dimulai dari ayat 190 silakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpikir. Pernahkah kita berpikir lewat ayat ini kita diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita menjadi hamba Allah yang mau berpikir tentang kejadian malam, tentang kejadian siang yang telah Allah buat sebagai bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Kita lebih banyak memikirkan diri sendiri. Makanya di closing dengan ayat ini, afala tubasyirun. Contoh nyata dari mereka orang-orang yang tafakur, merenung. Ya udah, contohnya adalah diri sendiri. Nggak usah bicara langit Pak, nggak usah bicara nggak usah bicara malam, nggak usah bicara siang.
bicara dalam kapasitas diri kita manusia. Bertanya kita, apakah hari ini saya sudah menjadi hamba Allah yang taat, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah? Apakah saya ini sebagai manusia yang masih penuh dengan dosa, dengan maksiat kepada Allah? Sudah berapa banyak ibadah yang terindah, ibadah yang tercantik telah saya ukir untuk Allah? Pernah nggak kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan oleh diri kita sendiri? Nggak usah berpikir tentang istri kita, tentang anak kita, tentang diri kita sendiri. Makanya Allah katakan, afala tubasyirun. Perenungan yang paling utama adalah merenungi tentang diri kita. Kenapa tiba-tiba rambut ini menjadi beruban? Umur saya baru 40 tahun, rambut udah putih. Itu artinya diingatkan oleh Allah, kematian akan lebih dekat lagi. Telinga kita sudah mulai tidak lagi mendengar dengan sebaik-baiknya pendengaran. Mata kita sudah mulai lamur, nggak bisa dan nggak mampu lagi melihat dengan jelas. Baru bisa pakai kacamata 1,5 itu juga. Dia baru jelas pakai kacamata. Mulut kita baru bisa bicara. Padahal kalau kita mau bicara dengan kapasitas saksi dosa kemarin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Diketok Pak sebenarnya kita lewat ayat ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Maka pada hari ini semua mulut-mulutmu dikunci. Dulu kita sama hidup di dunia. Enggak usah dulu, sekarang ya Pak ya. Sekarang kita masih hidup di dunia. Ini mulut lewat kaul kita, lewat perkataan kita masih suka bicarain orang. Ini perenungan loh Pak, jangan dibilang enggak. Bagaimana telinga kita, bagaimana kapasitas fungsi daripada telinga, bagaimana kapasitas mata kita sebagai fungsinya sebagai apa? Melihat. Bapak bisa melihat Pak? Fungsi mata apa Pak? Fungsi mata melihat. Kambing juga melihat ya, betul nggak? Kambing bisa melihat, kerbau bisa melihat, betul. Tapi manusia dia bisa melihat dan dia bisa merasakan. Apakah ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?